Ketika Indra Safri gagal membawa tim nasional pada ajang Asian Games, Bung Toel tetap nggak menyalahkan kinerja Indra Safri, melainkan menyalahkan ini adalah 100% kesalahan dari PSSI. Tapi ketika Sintayong mampu dan berhasil membawa ketiga tim nasional Indonesia pada Piala Asia, tetap Bung Toel menganggap itu hanyalah kebetulan. Oke, sekarang kita sliding tackle. Kembali lagi di sliding tackle-nya Cak Ruri. Belum lama ini Indonesia gagal dalam melakoni laga ke fase berikutnya pada ajang Asian Games yang dimotori oleh Coach Indra Safri. Kalau saya pribadi, siapapun pelatihnya, entah itu lokal, entah itu interlokal, saya kira selama dia mampu membawa tim nasional kita menjadi lebih baik, harus tetap kita dukung. Itu aja sih. Tapi masalahnya di sini kalau saya ini nggak ada istilahnya cepat imbang dari Bung Toel, saya kira nggak asik juga. Karena Bung Toel menganggap bahwa banyak sekali buzzer-buzzer suruhan dari STY untuk menyerang dia. Kalau dianggap buzzer, saya kira nggak juga sih. Seperti saya nih, saya ini jujur kalau misalkan Bung Toel itu transparan, kalau ngomong A ya A, misalkan ini berprestasi ya berprestasi, ini gagal ya ngomong gagal, itu saya lebih suka. Karena sebagai seorang pengamat sepak bola seharusnya Anda lebih istilahnya balance, atau memang sesuai kenyataan ataupun realita yang ada. Oke, kita kembali lagi. Kalau kita berbicara tentang pertandingan kemarin saat Asian Games, kita melihat sekali mental perbandingan. Sekarang kita berbicara perbandingan mental saat tim nasional kita melawan Kuwait atau tim nasional kita pada Asian Games kemarin. Oke, kita berbicara saat melawan Uzbekistan, ada kartu merah. Ketika itu dari pihak Indra Safri menyampaikan sesuai yang disampaikan oleh Bung Toel, bahwa ketika itu mental pemain sudah sangat down karena ada anulir gol yang diciptakan oleh Ramadan Sananta. Oke lah, mungkin mental, berbicara mental, kita flashback saat Indonesia melawan Kuwait. Apakah itu tidak terjadi? Maksudnya Indonesia juga kebobolan terlebih dahulu meskipun nggak ada gol sih yang dianulir. Akan tetapi di situ mental yang berbicara sehingga akhirnya mampu memutar balikkan fakta dan akhirnya Indonesia memenangkan pertandingan tersebut. Kalau alasan kenapa pada Asian Games kemarin Indonesia kalah itu ditujukan kepada PSSI yang mutlak melakukan kesalahan. Gimana ya, saya mikir, aku kok bingung ya. Padahal kan gini, yang menentukan pemain itu nanti membela timnas adalah otomatis pelatih, dan pelatih menentukan para pemain-pemain itu. Oke, kasusnya hampir sama ketika timnas senior ataupun timnas yang mana, ketika ada pemanggilan pemain ada yang tidak diizinkan, dan itu juga terjadi di timnas yang dikomandoi STY dan di timnas yang dikomandoi oleh Indra Safri. Akan tetapi hasilnya pun juga beda. Lebih baik kita itu kalau berkomentar, komentar yang membangun, jangan komentar yang seolah-olah kita itu anti STY atau anti apalah. Kalau Anda membandingkan, misalkan Bung Toel membandingkan euforia antara tahun 1985 dan tahun 2022-23, ya jelas beda lah. Oke, di kala itu tim nasional Indonesia memang hampir selangkah lagi akan mengikuti ajang bergengsi seluruh dunia yaitu Piala Dunia, tapi di situ Indonesia pun juga gagal. Dan dia berkata bahwa euforia seadanya. Seandainya di tahun 1985 ada media sosial yang seperti kayak ini, ada TikTok, ada Facebook, ada YouTube, mungkin euforianya juga sama sih dengan yang sekarang. Jadi nggak perlulah kita itu menahan euforia seseorang, karena terkadang euforia itu memang diperlukan untuk mematik
motivasi kepada pemain, meskipun kadangkala euforia itu juga akhirnya bisa membuat pemain sedikit takabur gitu kan. Tapi ya inilah dunia, setiap harinya selalu ada perubahan-perubahan dengan apa yang sudah ada saat ini. Mungkin media sosial memang rajanya informasi. Maka dari itu, ketika Anda itu mengatakan bahwa STY anti kritik, saya kira salah. Bahkan justru STY ketika dikritik habis-habisan, diserang habis-habisan, dia malah sama sekali nggak berkomentar, dia sama sekali nggak mengubris. Tapi ketika Anda mengkritik orang lain atau pelatih Indonesia atau PSSI, kenapa ketika Anda dikritik balik itu merasa risih gitu dan protes di media sosial? Ini resiko kita dalam bermedia sosial. Jadi istilahnya ya hukum timbal balik lah. Kalau kita makan ya kenyang, kalau kita minum ya hilang hausnya, kalau kita tidur ya hilang ngantuknya, gitu aja sih sebenarnya, nggak ribet kok. Oke lah, kalau kita lagi-lagi berbicara tentang tim nasional Indonesia, lagi-lagi timnas kita mampu lolos ke tiganya, level yang paling senior, di bawahnya. Kalau Anda mengatakan ini adalah hanya kebetulan saja karena Sintayong ini melatih 3 level umur ini, ya wajarlah kalau itu lolos. Sekarang begini, apakah menurut Anda melatih 3 level umur dengan karakter yang berbeda itu mudah? Mungkin nggak semua pelatih mampu melakukan itu. Yang terpenting sebenarnya adalah kerjasama antara pelatih lokal dan juga kepala pelatih tim nasional Indonesia. Saya kira untuk masalah ini kita sebenarnya nggak perlu membesar-besarkan lah. Intinya kalau Anda hobi mengkritik, maka Anda harus siap dikritik. Kalau Anda hobi mengomentari, maka harus siap dikomentari. Kalau Anda hobi memfitnah, maka Anda harus siap untuk difitnah. Itu aja sih sebenarnya, simpel gitu kan. Jadi untuk hari ini saya beberapa hari ini memang spesial untuk Bung Towel, karena Bung Towel ini harus ada penyeimbang juga sih. Kalau pada teman-teman yang berkomentar di kolom komentar saja, udahlah Bang Cak, nggak usah direken nih Bung Towel tuh gini, ya nggak bisa dong. Saya harus tetap memperhatikan itu karena saya sebagai pecinta sepak bola, saya bukan penggemarnya salah satu pelatih. Saya juga bukan penggemar Sintayong, saya nggak fans berat Sintayong, akan tetapi saya fans berat timnas Indonesia. Siapapun pelatihnya, asalkan membawa timnas Indonesia ini menjadi lebih baik, maka saya akan suka sama dia. Apakah saya tidak suka dengan pelatih lokal? Enggak, saya suka banget dengan pelatih lokal karena semuanya itu mempunyai kemampuan yang berbeda. Tapi masalahnya pengalaman juga berbicara. Apakah ada pelatih lokal Indonesia yang melatih tim-tim yang ada di luar negeri ataupun tim negara yang ada di luar sana? Enggak ada gitu loh. Berarti apa? Berarti memang kemampuan pelatih lokal kita itu masih di bawah para pelatih-pelatih yang sudah berpengalaman. Ya salah satunya ya Sintayong. Sekarang pakai logika normal aja, logika orang goblok. Kalau pelatih lokal ini memang lebih mampu dari pelatih luar, saya kira Indonesia nggak akan pernah mendatangkan yang namanya Luis Mia, Peter Wade, dan lain-lain. Nggak mungkin. Karena PSSI sejak dulu itu sudah istilahnya sudah paham bahwa pelatih lokal itu belum mampu untuk memimpin tim nasional Indonesia, maka mereka mendatangkan pelatih-pelatih dari luar negeri. Dan selama Indonesia mendatangkan pelatih dari luar negeri, sampai hari ini yang paling saya suka adalah Sintayong. Kenapa? Sintayong itu lebih terfokus untuk membangun pondasi dasar dari para pemain timnas Indonesia. Kalau pelatih-pelatih yang dulu-dulu itu memang dia mencari pemain-pemain yang udah mateng, kemudian hanya tinggal meracik aja. Kalau Sintayong enggak, pemain yang udah mateng, setengah mateng dia panggil, karena mungkin Sintayong lebih tahu, lebih paham talenta orang ini memang udah ada, maka diambillah dia, terus kemudian digembleng, dan akhirnya jadilah yang seperti timnas saat ini. Mental oke, fisik 2 kali 90 menit
plus babak tambahan waktu 30 menit tetap moncer fisiknya. Kita pernah melihat ketika melawan Argentina, oke lah, banyak orang yang memandang strategi Sintayong adalah parkir bus. Nggak ada itu namanya parkir bus. Kalau saya menganggap itu adalah tetap strategi. Karena apa? Ketika para pemain ini ditumpuk di setengah lapangan, tetap pemain Indonesia mampu melakukan counter attack saat melawan Argentina. Jadi saya kira parkir bus itu nggak ada. Yang namanya parkir bus pasti di belakang semua, di depan gawang. Oke, salam sehat, salam waras, Indonesia juara.